Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wa qala aidon, man su'ila an ilmin fakatama ulzima yaumal qiyamah bilizamin minan nar. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan salam pada junjunan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon para ikhwan akhwat jamaah Aribat Manbul Hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah dan memberi atau menjadikan kesuksesan dunia ataupun akhirat, dan diberikan kita semua keturunan yang solih-solihah yang akan meneruskan bangsa ini. Tentu adalah memerlukan orang-orang yang solih dan solihah supaya jaya, supaya tetap berdiri tegak kuat bangsa dan negara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi umur yang panjang berkah, juga memberi kesehatan, keafiahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun keinginan, tujuan, cita-cita kita semua, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan daripada ujian, cobaan, perkara-perkara yang tidak kita sukai, diselamatkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu ilmu, satu aurad, satu amalan. Seandainya kalau kita ingin punya satu pasukan. Ini kan kita kan rakyat biasa misalkan, atau siapapun kita, tapi ingin punya pasukan dari kalangan bangsa jin Islam. Ini ayat Al-Quran
tentu kita niatnya, kita ibadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita niat membaca Al-Quran ini. Karena memang tujuannya tetap syariat ataupun al-hikmat, tetap tujuannya adalah untuk mendekatkan diri, mengingat sebanyak-banyaknya, mengingat Allah tujuannya. Cuman cara berbeda seperti itu. Berbeda apa? Kalau ahli syariat untuk membawa umat manusia kepada Allah, di jalan Allah, dengan cara siksa, pahala, surga, neraka, keutamaan, kelebihan, keagungan, ya tentu bermuaranya ke pahala, surga dan neraka seperti itu. Dosa, neraka, pahala, surga. Tapi kalau area al-hikmat bukan. Jadi yang dikemukakan, yang dijelaskan untuk menarik simpatik atau sugesti ya. Jadi dengan kegunaan. Jadi kedua-duanya tetap bersumber kepada hadis Nabi. Yang menerangkan tentang khosiat, keagungan, kepaidahan tetap hadis Nabi. Al-Quran. Yang memberi penjelasan tentang siksa, neraka, pahala, surga tetap hadis Nabi, Al-Quran. Jadi semuanya tetap muaranya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jalan berbeda tapi tujuan sama. Apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga kita mengamalkan, mewiridkan ayat ini, ya tujuannya kita membaca Al-Quran, tilawah seperti itu. Secara nyatanya ya kita zikrullah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb al-alamin. Cuma karena berbicara ini di area al-hikmah, ya otomatis kita untuk sugesti, untuk penarik supaya orang itu mau, kita mau, ya inilah khosiatnya. Kita bisa diberi oleh Allah pasukan jin Islam tentunya, yang selalu membela, setia, patuh untuk kita suruh. Apa yang kita suruh, mereka pasti mau seperti itu. Jadi kita bisa menundukkan atau ditundukkan oleh Allah satu kerajaan jin. Jadi rajanya tunduk ya beserta rakyatnya seperti itu. Jadi luar biasa kekuatan kita. Ini tentu terjadi karena izin Allah. Ini tentu terjadi karena kehendak Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi sebelum ke acara inti ya, ke acara pengkajian tentang penjajahan, ya ringankan tangan sebentar untuk subscribe yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel Al-Fakih. Subscribe juga like ya. Dan jangan lupa nanti bagikan video ini kepada siapapun, saudara, handai, tolan, keluarga. Ayo bagikan supaya kemanfaatnya lebih aman, lebih umum, dan lebih bermanfaat secara luas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya membagikan video ini adalah kita tidak sia-sia. Insya Allah bernilaikan ibadah, akan ketemu balasan dari Allah nanti di akhirat, bahkan di dunia juga insya Allah. Karena suatu amalan kebaikan sebelum di akhirat pun oleh Allah kontan akan diberi balasan kebaikan di dunia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum ke pengkajian, ada satu hadis ya, mari kita ini hayati dan mari kita ini aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nabi bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamah ulzima yaumal qiyamah bilizamin minan nar." Jadi man su'ila, barang siapa yang ditanya, ya tentu oleh sesama ya, oleh orang maksudnya. Ditanya tentang apa? An ilmin, tidak perkara ilmu. Ya ada orang menanyakan misalkan tentang hukum ini atau tentang masalah ini, yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan kebaikan lah
istilahnya. Kita punya ilmu dari Allah kan. Terus ada orang yang ingin tahu, ingin bisa menanya kepada kita, ingin berguru kepada kita. Terus kita tolak, tidak terima, tidak diterima. Karena kita misalkan, wah yang datang itu orang miskin, tidak memberi uang tuh, yang tidak ada pandangan kita, sehingga kita malaslah meladeni, sehingga kita nggak maulah. Maka orang seperti itu, siapapun itu, kalau kita menolak, menutup orang yang bertanya kepada kita tentang ilmu, tentang pengetahuan, kita menutupnya, kita tidak mau meladeninya, maka ulzima yaumal qiyamah bizamin minanar, maka kita nanti di hari kiamat akan dikekang oleh kekangan dari neraka. Jadi kakapani. Jadi kalau kuda itu kan mau dipakai itu, dipakai besi ke sini. Tuh nanti orang yang punya ilmu ditanya, ada orang yang mau belajar, dia tidak mau, mengumpetkan atau menolak, nanti dia ini dikaluan ya, dikakafani atau dikekang oleh kekangan dari neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan neraka seperti apa? Seperti apa neraka panasnya? Waktu kita cerita bagaimana waktu Abina Adam ya, bapak kita, Nabi Allah Adam, waktu diturunkan ke dunia, pas dia perlu api ya, api hanya sebatas sebesar biji sawi aja, sampai direndam di 7 kali ya, tapi dibawa ke dunia ya, diletakkan di atas batu sampai meledak, dunia sampai kebakaran. Ini apa lagi nih? Suatu kekangan dari neraka sebesar apa? Langsung dikekangkan ke kita. Nauzubillahi min dzalik. Ini siksaan balasan bagi orang yang ditanya tentang ilmu, tidak mau mengajari. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, balighu ani walau ayah, apapun yang kita bisa, ya kita sebarkan ke orang lain. Apalagi yang minta kepada kita, jangan sampai kita tolak. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita sekarang langsung aja ke acara inti, yaitu tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabi Mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhisunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qadasa sirru. Al-Fatihah. Wala hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati Abi wa Ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan ya atau mengatakan Al-Fatihah, jangan lupa kita harus membaca surah Al-Fatihah 1 kali dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang dibaca? Yang dibacanya adalah ayat ini. Wiridnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'idzni rabbih wa may yazig minhum an amrina nutikhu min adzabi sa'ir. Ya'maluna lahu may yasha' mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kuduri rosiyat. I'malu ala Dauda sukro wa qalilum min ibadiyash syakur. Ini dibacanya 200. Dibacanya kapan? Setiap habis sembahyang. Berapa lama? 40 hari. Puasa enggak? Puasa. Jadi kita puasanya puasa mutih. Jadi pas buka kita ya cukup nasi putih saja dengan garam. Putih garam. Jadi buka dan sahur seperti itu. Tuh nanti setiap wirid itu kan habis sembahyang fardu, jadi kita bakar luban zakar. Luban zakar itu adalah kemenyan luban zakar. Murah, kita beli di toko kitab ya. Itu 1 bungkus 1000 ya. Jadi kalau 1 bungkus 1000 itu ada sebungkus kecil lah. Bisa 1 kali bakar itu. Berarti 1 hari berarti 5 bungkus ya, karena tiap habis sembahyang. Berarti tinggal ngalikan aja 5 kali 40 ya. Jadi kita wirid harus bakar itu.
Nanti kejadiannya pada akhir hari yang ke-40 kita lagi wirid ya, akan blak. Kita wirid asalnya di kamar, jadi kita enggak merasa di kamar, jadi kita udah masuk di alam jin maksudnya. Jadi kita udah berada di negara jin yang begitu indah. Kita berada di depan istana kerajaan jin. Terus, jadi kamar itu hilang, jadi kita berasa memang bukan di kamar. Dan setelah itu nanti Raja Jin akan menghadap ke kita dengan tentaranya seperti itu. Dia naik kuda yang besar, dia dikawal juga oleh para ajudan dia gitu ya. Ya nanti kita mengucapkan salam kepada dia. Salam kepada dia, nanti dia juga menjawab salam. Ya nanti kita di situ ada tanya jawab lah keinginan tentang kita. Tapi setelah kita bertemu dengan rombongan jin Islam ya, dengan Raja Jin Islam dengan rombongannya, kita wirid itu enggak langsung dari wa minal jin maya malu baina ya debi idni rabbi wa may yazik minhum an amrina nudhiku min adzabi syair. Enggak, jadi kita cukup akhir ayat saja, i'malu ala Dauda Sukro wa qalilu min ibadiya syakur. Jadi begitu jelek datang rombongan raja jin Islam, jadi kita wirid itu cukup i'malu ala Dauda Sukro wa qalilu min ibadiya syakur. Jadi dengan kalimat itu semua akan sujud tunduk kepada kita. Jadi kita jangan takut, karena itu semua adalah balad kita. Jadi seolah kita menjadi raja. Kenapa? Karena rajanya juga tunduk kepada kita. Jadi semua mereka itu adalah balad kita. Seperti itu. Ini Al-Fakir dijajakan untuk siapapun. Untuk siapapun. Dan Al-Fakir minta, Al-Fakir sarankan, yang mau mengamalkan ini ya ucapan qabilatu dan ngasih tahu kepada Al-Fakir. Ya lebih bagusnya puasa ini di Padepokan Al-Fakir lah, jadi terbimbing langsung seperti itu. Tapi walaupun nggak di Padepokan Al-Fakir ya di mana saja silakan, yang penting ucapan qabil itu izin kepada Al-Fakir maksudnya. Jadi di sini ada yang Al-Fakir harus dikerjakan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan, insya Allah bermanfaat, dan insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah. Lebih lanjutnya bisa menghubungi nanti Al-Fakir ya. Jadi sekali lagi yang belum subscribe juga ini bagikan, dan ucapan qabil itu yang mau mengamalkan. Di kesempatan ini cukup dulu segini. Insya Allah nanti besok kita teruskan lagi dengan pengijazahan aurad yang lebih, tentunya lebih penting lagi insya Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.